Pancasila merupakan dasar negara. Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada masyarakat bangsa Indonesia, seperti nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka dan telah masyarakat amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Sehingga nilai-nilai Pancasila sendiri berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, secara formal historis perumusan Pancasila salah satunya dengan adanya sidang BPUPKI. Teman-teman, kapan kita mulai diskusinya? Kalau hari ini saya bisa saja. Bagaimana dengan yang lain? Aku bisa kok kalau hari ini. Aku juga bisa kok hari ini. Oke, diskusinya di rumahku ya. Iya, oke. deh. Hei Din, mau kemana? Mau balik ke rumah, Cid? Bagaimana kalau ikut aku berdiskusi kelompok di rumah Anam? Kan aku bukan kelompokmu, Cid. Gak apa-apa, ikut aja. Kan menambah ilmu. Ya udah yuk, aku ikut. Kayak kenal. Mau kemana, Her? Ini habis mengembalikan buku di rumah teman. Sekalian diskusi di rumahnya Anam. Boleh saja yuk. Miss, ayo ikut diskusi di rumahnya Anam. Ayo Mal, daripada di rumah tidak ada kerjaan. Ayo. Ayo. Alhamdulillah, semuanya sudah berkumpul di rumah Anam. Nah, diskusi kita kali ini membahas tentang perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama bermula pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini ada catatan penting tentang perumusan falsafah negara, mulai dari Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni sampai 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9. Lalu, siapa pembentuk BPUPKI itu dan apa tujuan dibentuknya BPUPKI? BPUPKI dibentuk oleh Jepang yang bertujuan untuk menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa itu BPUPKI? Tugas BPUPKI itu ada 4. Yang pertama itu merancang dasar negara, yang kedua itu menyusun rancangan undang-undang dasar, dan yang ketiga itu mempersiapkan kemerdekaan, yang terakhir itu menyusun rancangan falsafah negara. Lantas, apa isi dari perumusan Mr. Muhammad Yamin? Isi perumusan Pancasila dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau isi dari rumusan Dr. Supomo? Isi perumusan Mr. Supomo pada tanggal 13
30 Mei 1945, yaitu yang pertama, paham negara kesatuan, yang kedua, perhubungan antara negara dengan agama, yang ketiga, sistem badan musyawarah, yang keempat, sosialisasi negara, yang kelima, hubungan antar bangsa. Kalau isi dari Insinyur Soekarno? Nah, kalau isi dari rumusan Insinyur Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu sila yang pertama, kebangsaan Indonesia, sila yang kedua, internasionalisme, sila yang ketiga, mufakat, sila yang keempat, kesejahteraan sosial, dan sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berapakah anggota BPUPKI? BPUPKI itu beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajitman Widyodiningrat dan wakilnya salah satu dari orang Jepang yang bernama Issey Bangasé Yoshio dan Raden Panji Suroso. Nah, benar Mbak Amalia. Jadi BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang membubarkan adalah pihak dari Jepang. Jadi, berapa kali persidangan BPUPKI itu? Telah diadakan 2 kali masa persidangan BPUPKI dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Nah, benar Mbak Niswa. Apakah ada yang didiskusikan lagi? Sudah cukup, diskusi kali ini sudah paham. Alhamdulillah, untuk diskusi selanjutnya mengenai PPKI dan pembentukan panitia 9 kita lakukan lain waktu saja. Kalau begitu, mari kita akhiri diskusi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaudah, aku pulang aja sama Niswatun. Aku juga, Mal. Aku juga mau langsung pulang, Mam. Mau bantu ibu. Aku bareng Her. Aku pulang nanti sajalah, masih mau main sama Anam. Hati-hati ya kalian. BPUPKI adalah salah satu pintu pembuka dari beberapa pintu pembuka jalan yang harus dilewati para pejuang kita untuk memperoleh kemerdekaan. Walaupun adanya ikut campur Jepang, namun semua keputusan murni dari pejuang kita semata dengan tujuan yang satu, yakni kemerdekaan Indonesia.